Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips cara menghindari modus penipuan COD yang tidak kita pesan tapi datang ke rumah kita. Jadi ada banyak sekali kasus atau modus penipuan COD. Sebenarnya ini sudah dari tahun-tahun lalu sih, bertahun-tahun lalu, tapi sering terjadi sampai sekarang karena mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem COD itu seperti apa. Makanya banyak masyarakat yang bingung dan bahkan tertipu oleh sistem atau modus COD ini. Nah, kebanyakan yang paling sering digunakan modus COD ini adalah mengirimkan barang yang mungkin jelek atau barang random atau barang rusak. Si penerima diminta untuk membayar sejumlah uang dan itu jumlahnya nggak kecil gitu loh. Misalnya 100.000, 200.000, bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Disuruh membayar jutaan rupiah untuk isi paket yang mungkin isinya itu ya barang-barangnya nggak berguna dan nilainya nggak sampai segitu. Makanya kalian harus perhatikan tips berikut ini biar kalian terhindar dari modus penipuan COD. Yang pertama adalah kalau misalkan barang datang, selalu cek datanya, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kalau bisa telepon, kamu telepon penjualnya. Jadi kalau misalnya di paket pengiriman biasanya kan ada nama penerimanya siapa, alamatnya di mana, dan ada pengirimnya dari toko mana, dan ada nomor teleponnya biasanya. Nah itu coba kamu hubungi. Kamu cek apakah ini bener-bener toko yang kamu pesan. Misalnya kamu pesan COD, apakah itu bener-bener toko yang kamu pesan? Atau apakah itu toko bener-bener ada? Misalnya nih ternyata salah satu anggota keluarga kamu itu ada yang pesan, kamu cek dulu tokonya bener atau enggak, ada atau enggak, bisa dihubungi atau enggak, kayak gitu. Kemudian kalau bisa kamu minta bukti pemesanannya, jadi siapa yang pesan dan sebagainya itu akan kelihatan dari sana. Makanya kamu perlu cek dulu sebelum kamu membayar uang COD itu, oke? Kemudian yang nomor 2 adalah konfirmasi ke seluruh penghuni rumah sebelum membayar paketnya. Jangan pernah membayar paket ke kurir kalau misalnya tidak ada satupun anggota keluarga di rumah yang merasa memesan barang itu. Jadi kalau misalnya kamu sudah cek nih, oh ternyata yang memesan adalah si A, katakanlah adik kamu atau kakak kamu, segera hubungi dia, telepon kalau misalnya dia di luar, atau panggil dia, konfirmasi bahwa ini bener nggak kamu pesan ini dari toko ini, barangnya kayak gini. Kalau memang sudah benar, baru kamu bayar. Oh ya, ini tidak boleh dibuka dulu ya, peraturan COD barangnya tidak boleh dibuka. Tapi kan di luar paket ada tulisannya, namanya siapa, pengirimnya siapa, dan detail barangnya apa. Itu kamu baca dulu sebelum kamu membayar. Oke, dan konfirmasi. Kalau misalnya tidak ada satupun anggota keluarga yang merasa memesan barang itu, atau kamu tidak bisa menghubungi anggota keluarga, lebih baik kamu tolak pesanan itu daripada kamu membayar sesuatu yang nggak pasti. Kayak gitu, oke? Jadi pastikan dulu, konfirmasikan dulu sebelum membayar. Minta kurirnya untuk menunggu. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, tolak aja pesanannya. Kemudian yang nomor 3 adalah kalau misalnya kamu memesan barang COD, kamu wajib memberitahu seluruh anggota keluarga. Apalagi kalau misalnya kamu ingin pergi. Jadi kamu harus seluruh anggota keluarga harus tahu, aku pesan ini, kalau nanti ada paket datang silakan bayar dong. Atau kamu kasih uang, ini nanti kalau ada paket datang kasihkan uangnya ini. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ada anggota keluarga yang nggak tahu. Katakanlah misalnya nanti ada paket datang dan ternyata kamu posisinya ada di luar, yang menerima orang lain. Nah orang lain ini kan nggak tahu. Maka itu akan bisa terjadi miskomunikasi. Dan bilang ke mereka kalau misalnya tidak ada informasi orang yang pesan, atau tidak ada pemberitahuan bahwa ada orang yang pesan COD, jangan pernah membayar ke kurir. Mending tolak pesanan itu, oke? Kalau misalnya kita nolak pesanan, nanti kan bisa pesan lagi, daripada kamu membayar sesuatu yang ternyata itu bukan untuk kamu, atau itu penipuan. Yang nomor 4, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kalau misalnya pesanan itu salah, kamu harus berani untuk menolak pesanan, oke? Jangan takut, karena memang itu prosedurnya seperti itu. Kalau misalnya pesanannya salah, atau kamu nggak mampu bayar, bahkan pada saat itu kamu nggak ada uang, kamu bisa menolak pesanan itu atau membatalkan, bukan menolak ya, membatalkan pesanan. Bilang aja ke kurir bahwa maaf, karena ini misalnya salah nih, ternyata tidak ada yang pesan, jadi saya tidak mau bayar, saya mau membatalkan pesanan itu. Kalau misalnya memang pesanan itu dari kamu, ya kamu membatalkan pesanan itu. Tapi kalau misalkan pesanan itu nggak dari kamu, ya kamu menolak pesanan itu.
Kalau misalnya kurirnya, maaf ini nggak bisa ditolak, harus dibayar dan sebagainya, ya kasih tahu bahwa prosedur COD itu seperti ini. Bahwa kalau misalnya COD itu bisa dibatalkan sebelum barangnya dibuka. Kalau misalnya barangnya dibuka, itu nggak boleh, oke? Jadi kamu nggak boleh buka barangnya dulu. Lihat dulu di labelnya barangnya isinya apa. Kalau misalnya itu memang nggak kamu pesan, ya jangan dibayar, jangan dibuka, oke? Tidak boleh membuka barang. Kemudian yang nomor 5, biasakan untuk melakukan pembayaran di awal. Jujur aku pribadi sebagai pembeli, aku tidak pernah bahkan sekalipun melakukan COD saat pembelian online. Aku selalu membayar di awal. Entah itu pakai Shopee Pay, entah itu pakai bank, entah itu pakai Alfamart atau Indomart, kayak gitu. At least aku membayar di awal. Kenapa? Karena itu untuk mengantisipasi. Bisa jadi nanti kalau misalnya barangnya datang, uangnya nggak ada. Jadi nggak bisa beli dong. Kalau misalnya nanti barangnya datang, uangnya kepake dan nggak, itu berarti barangnya batal dong. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya barangnya toh itu salah, maka kita bisa melakukan retur. Oke, kita bisa melakukan retur kalau kalian beli di marketplace yang terpercaya ya. Bukan beli di, misalnya beli di Instagram atau beli di WhatsApp, itu nggak ada jaminan kalian bisa retur. Tapi kalau di marketplace itu bisa. Kecuali di deskripsi penjualnya itu ditulis no retur, berarti itu memang nggak bisa. Tapi selama nggak ada tulisannya, kalian tetap bisa melakukan klaim, melakukan komplain, atau melakukan retur, pengembalian barang dengan alasan barangnya tidak sesuai. Jadi biasakan membayar di awal. Jangan takut kalau misalnya lo nanti barangnya nggak sesuai gimana, lo nanti nggak cocok gimana, lo nanti kayak gini gimana, aku harus cek barangnya dulu dong. Jangan khawatir. Kalau misalnya kalian itu beli di tempat yang terpercaya, aku yakin barangnya itu sesuai kok dengan keinginan kalian. Karena biasanya kita itu, atau sebagian besar orang ya, biasanya beli itu nggak ngelihat tokonya, nggak ngelihat tempatnya. Katakanlah di Instagram ada barang bagus, langsung dibeli tanpa ngecek tokonya ini seperti apa, tanpa tanya ke orang, tanpa ngelihat review. Kita langsung percaya ke toko itu, kemudian kita beli langsung tanpa ngecek. Ya jangan salahkan tokonya gitu, jangan salahkan sistemnya, itu salah kalian. Kenapa kalian nggak ngecek? Makanya kalau misalnya kalian pengen beli barang terutama online, kalian harus cek dulu di semua toko, atau at least kalian cek kebenaran tokonya. Kalau kalian lihat reviewnya dulu deh. Kalau misalnya di marketplace biasanya kan ada reviewnya. Nah kalau review di marketplace itu sebenarnya kalau reviewnya banyak ya, itu kemungkinan besar 90% lah itu review asli. Tapi kalau misalnya komentarnya sedikit, itu review yang bisa jadi itu dibuat. Makanya kalian harus perhatikan reviewnya dulu, cek dulu tokonya dan sebagainya, biar kalian aman berbelanja online. So itu tadi tips cara untuk menghindari modus penipuan COD yang ternyata datang ke rumah kita tanpa kita pesan. Karena banyak sekali dari teman-teman juga yang ternyata pernah menjadi korban. Barang datang setiap hari, hampir setiap hari barang datang, meskipun ditolak terus tapi barangnya tetap datang terus. Nah, aku sarankan kalau misalnya itu terjadi berkali-kali, kalian harus lapor. Entah itu lapor ke, misalnya nih ternyata di labelnya itu dituliskan pengiriman dari Shopee katakanlah, lapor ke CS-nya Shopee, toko ini mengirimkan aku barang terus padahal aku nggak pesan. Kalau misalnya nggak ada keterangannya sama sekali, ya kamu lapor ke ekspedisi misalnya. Jadi at least nanti ada tidak lanjut dari situ. Mungkin ekspedisi nanti ngarahkan kemana untuk melaporkan si pengirim ini. Jadi biar dia nggak ngirim terus ke rumah kamu kayak gitu. Terus kemudian tips kalau misalnya kalian belanja online ya. Kalau misalnya kalian belanja online, biasanya kan ada label seperti ini di paket kalian. Oke, ini nanti akan aku sensor. Jadi kalau misalnya kalian menerima seperti ini, bungkusnya itu jangan langsung dibuang, oke? Jangan langsung dibuang, kalian harus gunting dulu. Jadi harus digunting dulu, kayak gitu, sampai benar-benar kecil, baru kalian buang. Kenapa? At least data kalian nggak bisa dibaca. Jadi alamat kalian itu nggak bisa dibaca. Biasanya penipu-penipu online itu baca data dari alamat yang biasanya kalian kirim. Jadi di label pengiriman biasanya kan ada alamatnya. Nah itu dibaca dan disalahgunakan oleh
para penipu ini. Kayak gitu. Jadi kalian jangan sembarangan kalau misalnya membuang sesuatu, karena itu bisa didapatkan orang. Kalau misalnya orang itu katakanlah dia lewat atau dia kemana gitu, ternyata di tempat sampah atau di apa itu ada label yang berisikan data kalian, nama, alamat, nomor handphone. Nah itu bisa dijadikan bahan atau sasaran untuk target COD atau modus penipuan COD. So hati-hati kalau misalnya belanja online. Oke, itu tadi teman-teman tips gimana caranya kita menghindari modus penipuan COD biar kalian itu lebih aman. Gunakanlah marketplace yang terpercaya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.